Sepulangnya dari tahanan ini, Buya Hamka datang di musola Aisyah di Tanjung Belit Air Tiris. Jangan kalian sia-siakan Engku Mahmud ini. Rawat ia dengan baik. Saya yang sudah tua dan jauh berjalan, jarang sekali bertemu dengan orang seperti Engku Mahmud ini. Bersama pelaku sejarah, kawan-kawan akrabnya Bapak Mahmud Marzuki, diantaranya Haji Muhammad Amin, kami berkumpul setiap hari Sabtu dengan biaya pribadi dari Bapak Saleh Jassid, Bupati waktu itu. Memang tidak dianggarkan secara legal, pribadi Bapaknya yang membiayai. Itulah tulisan kami yang sebagian sudah dicetak. Pada saat ini saya hanya menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengisi ruang kosong dulu. Setelah Mahmud Marzuki pulang dari tahanan, maka seluruh warga masyarakat melaksanakan upacara dengan menyembelih kambing, ayam, sehingga terkumpul banyak sekali untuk mengucap syukur. Ini yang pertama. Yang kedua, sewaktu dia sakit, datang kawannya Rasid Nur dari Payakumbuh yang merawat dan berusaha mencarikan obat di Sumatera Barat untuk kesembuhan kawannya ini. Sepulangnya dari tahanan ini, Buya Hamka datang sengaja untuk mendengar ceramah beliau, karena sudah dikenal sikap padunya beliau ini. Maka pada satu tempat, itu di musola Aisyah di Tanjung Belit Air Tiris, masyarakat berkumpul. Maka dia meminta Mahmud Marzuki untuk memberi tausiah. Cuma singkat, dia hanya membahas satu potong hadis, ana fi zanni abdi. Itu hadis. Setelah mendengar ini, tidak panjang beliau uraian. Sesudah itu dia turun dari mimbar. Dengan cepat sekali Buya Hamka berdiri, menjemput sambil memapah dan mengiringkannya sampai di tempat duduk. Sesudah itu, sewaktu giliran Buya Hamka memberi tausiah, beliau memberi nasihat dan menyampaikan pesan kepada jamaah. Jangan kalian sia-siakan Engku Mahmud ini. Rawat ia dengan baik. Saya yang sudah tua dan jauh berjalan, jarang sekali bertemu dengan orang seperti Engku Mahmud ini. Engku Mahmud waktu itu berusia 36 tahun, sedangkan Buya Hamka berumur 38 tahun. Kalau di Sumatera Barat, kata Buya Hamka, hanya dua saja yang saya jumpai orang sehebat Engku Mahmud Marzuki. Yang satu di sini, Mahmud Marzuki, dan kedua di Semabur, namanya Ibrahim Musa Parade. Kemudian mengulang kembali apa disampaikan oleh Bapak Latif. Ini ada seminar di Pekanbaru. Seminar sejarahnya di Pekanbaru tanggal 20 sampai 25 Mei 1975 yang dihadiri Buya Hamka sebagai narasumber. Waktu itu dari Bangkinang hadir Bapak Amali Yahya dalam kumpulan anekdot yang dia susun sendiri, menuliskan pengalamannya. Ini Pak, kumpulan ini baru mencetak bukunya nih. Dia mengatakan, di waktu saya menjumpa Buya Hamka, lantas saya dipeluknya, lantas saya dibawanya naik mobil, pergi ke tempat penginapannya di Hotel Riau. Di situ dia meminta kepada saya supaya saya dapat mencarikan foto Engku Mahmud Marzuki. Kalau foto itu ditemukan,
ia hendak menjadikan Muhammad Marzuki pahlawan nasional. Karena waktu itu Buya Hamka berperan penting untuk menetapkan gelar pahlawan. Kemudian foto ini dicari di Payakumbuh, ke rumah istrinya di Kubantan, juga di Morayalai. Kabarnya dia dapat di Kubantan, juga dicari ke rumah kawannya oleh Pak Manliyaya ini, ke rumah kawan dia sama sekolah di India dulu, yaitu Bapak M. Yatim di Uwai. M. Yatim ini adalah orang tua atau ayah dari Busan Laripit, yang Pak Yatim ini asal negeri Jana di Padang Panjang. Kesini dicari juga tidak ditemukan. Akhirnya baru tahun 1985 atau kata Pak Rasulullah kita 42 baru ditemukan. Kemudian ketika dia meninggal, Pak, ini di dalam buku kami ditulis jam 6.15. Rupanya itu bukan 16 itu kata, karena kebiasaan kita di sini sore itu jam 6 juga. Itu jam 18:15 menjelang maghrib, menjelang berbuka. Dia memanggil ibu-ibu ketua Aisyah. Dia memandang dan merangkul Bapak Mullah Amali Yahya sampai menyampaikan, menitipkan, saya akan berangkat, tolong selamatkan Muhammadiyah. Kemudian dia muntahnya itu ditampung oleh ketua Aisyah bernama Ibu Khadijah. Demikian Pak sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.